akan mendemonstrasikan mengenai proyek pembuatan sistem website perpustakaan sederhana yang bertujuan untuk membantu Naruto dalam mengelola buku. Nama websitenya sendiri adalah Konoha Library. Di sini kita akan masuk ke bagian awalnya dulu. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa meregistrasi. Registrasi namanya Hinata. Kemudian masuk ke bagian email. Kemudian password. Oke, kita akan langsung ditampilkan ke bagian utama. Sini juga ada ditampilkan admin Hinata atau nama admin yang masuk saat ini. Oke, kita coba untuk logout. Kita coba untuk login kembali. Dalam login ini kita bisa melakukan forget your password. Ini tinggal memasukkan nama email kalian saja. Kemudian di email kalian akan masuk pesan untuk mereset password. Oke, kita masuk dengan Hinata ya. Kita masuk. Oke, di sini kita akan ditampilkan halaman utama dari website tersebut, halaman intinya. Kemudian di sini juga tersedia navbar untuk mengelola data buku, data anggota, dan juga data transaksi. Ya, pertama kita coba di data buku. Dalam data buku, kita bisa menampilkan buku-buku yang sudah dimasukkan ke dalam database. Database-nya itu database DB Perpustakaan Konoha. Kemudian di sini juga ada button untuk menambahkan data anggota. Kita coba tambahkan. Hokage. Hiroas, nama penulis Senju. Kemudian stoknya kita buat 12 saja. Deskripsinya ninja. Oke, kita masukkan secara otomatis. Di sini ditambahkan. Kemudian di sini juga ada ref dalam judul bukunya. Jika kita klik, maka secara otomatis akan menampilkan seluruh data. Karena ditampilkan di sini itu hanya menampilkan judul buku, stok, dan juga buku ini diinput pada tanggal berapa, pada waktunya. Kemudian di sini juga ada tools untuk melakukan edit dan juga delete. Kita akan coba di edit. Lindung Desa part 2. Maka secara otomatis akan dirubah di bagian ini. Langsung tindak tulisan part 2. Kemudian untuk delete-nya fungsi untuk menghapus data buku ini dan juga sekaligus di dalam database ini. Kita bisa lihat di database ada 3. Jika kita hapus, maka otomatis di sini akan hilang dan di sini juga akan hilang. Nih. Nah, kemudian untuk di bagian data anggotanya, di sini kita bisa menginputkan data anggota, menampilkan keseluruhan dan juga edit dan juga delete. Kita akan mencoba untuk melakukan tambah data anggota. Contohnya adalah Sasuke Uchiha. Pekerjaan kita masukkan untuk emailnya. Oke, maka secara otomatis akan ditambahkan di sini. Di sini juga kita bisa menampilkan keseluruhan data anggota yang sudah diinputkan, karena di sini hanya menampilkan nomor telepon dan juga data input saja. Kemudian kita bisa melakukan
edit, misalkan secara otomatis di sini akan berubah, dan jika kita mengklik delete maka data akan hilang. Kita delete aplikasi ya. Oke, data udah hilang. Kemudian di sini juga ada poin penting dari data perpustakaan, yaitu melakukan transaksi peminjaman terhadap buku. Kita masuk ke dalam data transaksi. Di dalam data transaksi ini ditampilkan nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan juga aksi. Oke, di sini kita coba untuk menambahkan, ini masih sama ya. Kita akan mencoba mengeditnya terlebih dahulu karena di sini masih belum kita ubah ya. Data transaksi. Oke, kita akan mencoba menambahkan. Nah, dalam tambah ini secara otomatis kita mendisable untuk tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Di sini dituliskan jika kita menginput secara otomatis tanggalnya akan terinput sendirinya, untuk tanggal pinjam dan tanggal kembalinya akan juga terinput secara sendirinya. Untuk menambahkan nama peminjam, kita bisa mencari anggota, kita pilih siapa yang meminjam, kemudian kita cari judul buku, cara main. Nah, jika kita meminjam buku maka secara otomatis stok untuk data buku akan berkurang. Ini stoknya kan 300. Oke, kita submit, kita pinjam, maka secara otomatis di data buku akan berkurang menjadi 299. Bagaimana jika stoknya udah habis? Jika stoknya udah habis, oke, kita mencoba pinjam dulu sekali. Oke, bagaimana jika stoknya sudah habis? Oke, udah habis stoknya sekarang. Ini udah 0. Tapi ini masih bisa meminjam karena hal ini akan diberikan jika yang lainnya sudah mengembalikan. Misalkan ini klik kembali, kita hapus saja salah satunya. Kita klik kembali, maka di sini statusnya akan berubah menjadi sudah kembali, dan di data buku juga akan bertambah menjadi 1. Kemudian jika ini juga sekali lagi kita kembalikan, maka di data buku bertambah menjadi 1. Kemudian setelah itu di sini juga dalam data transaksi ini juga kita bisa menghapus data transaksi yang mana yang kita pilih. Oke, sekian untuk demonstrasinya. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke bagian penjelasan dari source code yang digunakan untuk membangun sistem ini. Kita melakukan penjelasan, akan memberikan sebuah penjelasan mengenai sistem yang kita buat, yaitu mengenai Konoha Libraries. Dalam Konoha Libraries ini kita bisa meminjam buku dan juga menginput, mengubah atau melakukan penghapusan pada buku dan juga anggota. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian loginnya. Untuk membuat bagian loginnya ini kita bisa mengikuti sistem login yang sudah disediakan oleh Laravel. Kita bisa ngecek di Laravel, kita cari security, kemudian kita cari di authentication. Pada authentication ini sudah disediakan query yang akan digunakan untuk menampilkan sistem login, yaitu yang pertama komposer ini kita kopikan di sini. Kemudian setelah ini sudah, kita akan mengkopikan yang ini, kemudian kita mengarahnya di terminal. Nanti di sini akan terdapat 2 pilihan, yaitu lakukan run untuk npm install dan juga npm run dev. Dan karena ini saya sudah mempunyai, jadi di sini apakah kita ingin mereplace, kita
nggak usah aja, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk membuktikan bahwa hasil instalasi kita sudah berhasil mengenai install sistem login, kita bisa mengeceknya di bagian view. Di view ini akan secara otomatis ditampilkan authentication, yaitu berupa hal ini. Kemudian akan juga ditampilkan tombol home atau project home atau file home. Kemudian setelah itu kita bisa mengeceknya di bagian controller, di bagian authentication atau out. Selain itu juga jika sudah menginstal, maka akan ditambahkan pada migration. Migration akan ditambahkan seperti ini, user, stable reset, valid job, itu akan ditampilkan. Kemudian kita lanjut, jika dia sudah melakukan login, maka secara otomatis dia akan menuju ke bagian utama dari sistem ini. Kita jalankan dulu. Oke, kita jalankan. Kita menggunakan Naruto saja. Naruto Gmail. Nah, kita akan menuju ke sini. Seharusnya kan kita akan menuju ke bagian home. Di bagian home ini, bahwa kita menunjukkan you are logging in. Tapi kita bisa merubahnya dengan menambahkan roots-nya terlebih dahulu. Di mana roots-nya ini kita akan dituju ke bagian home, di bagian controller, home controller. Kemudian di bagian home controller yang seharusnya menuju ke file home, kita rubah ke new. New itu tampilannya adalah ini. Ini adalah new. Kemudian setelah itu, di sini pada navbarnya kita lihat, di sini disediakan bahwa ada dituliskan atau ditimbulkan yaitu adminnya, nama adminnya. Caranya yaitu dengan kita menuju ke bagian layoutnya dulu, kemudian pada mainnya yang ini merupakan parents dari kidsnya, karena kita menggunakan extend. Untuk menampilkan, kita mengambil nama itu dari setelah kita loginnya itu authentication user name, maka namanya akan di print di sini. Dan juga kita menyediakan logout. Kemudian di sini kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian data buku. Bagian data buku ini saya menampilkan jumlah buku, stok buku, dan juga inputnya pada tanggal berapa. Dan input pada ini sudah disediakan jika kita melakukan instalasi model pada Laravel, yaitu pada PHP Artisan Make Model namanya. Itu secara otomatis akan disediakan tabel untuk created add. Created add ini yang saya tampilkan di bagian ini. Kemudian di sini juga disediakan CRUD untuk menampilkan detail dari buku tersebut. Untuk menampilkannya, saya menggunakan cara yang bisa dibilang sederhana, yaitu yang pertama kita masuk ke root, kita masuk buku titik show. Kan biasanya jika kita melakukan penampilan itu, biasanya kita menggunakan show gitu aja kan, dengan ID-nya gitu biasanya. Tapi ini kita rubah karena kita menggunakan resource pada bagian roots. Resource yang dimaksud itu adalah ini, resource. Jadi secara otomatis apapun yang ada di bagian controller akan langsung connect begitu saja karena kita menggunakan resource. Kemudian di bagian indeksnya tadi kita melakukan penampilan dengan cara memanggil buku show dengan ID-nya sebagai patokan. ID-nya sebagai patokan itu maksudnya jika kita mengklik, maka otomatis
yang ini saja yang akan ditambahkan. Seperti ini. Selain itu juga di sini juga disediakan CRUD untuk melakukan edit dan juga destroy atau penghapusan. Selanjutnya kita dapat menambahkan session di mana jika kita melakukan input maka dia akan ada notifikasi bahwa inputnya itu berhasil. Misalkan kita contohkan kita ini. Kemudian ya ini belum muncul karena kita tidak menambahkan sessionnya pada bagian controller. Kita juga bisa menambahkan pada bagian controllernya ini status, seharusnya berhasil. Kalau dia berhasil maka otomatis akan ditampilkan section. Kita bisa contohkan lagi Konoha City, Abori buku pengetahuan, Jiraiya, buku tentang Konoha. Maka otomatis akan ditampilkan session. Data buku berhasil ditambahkan. Di sini juga kita bisa menambahkan sessionnya pada bagian edit. Jika kita berhasil melakukan edit maka akan secara otomatis data buku berhasil diedit atau diupdate. Dan untuk membuat hal itu kita menambahkan with berhasil bahwa akan muncul session ini. Dan jika dia berhasil. Dan untuk menunjang hal itu kita di bagian index ditambahkan jika dia berhasil maka ditampilkan yang ada di controllernya tadi. Di data anggota kalian juga bisa melihat data anggota pada database. Selain itu juga kita juga bisa menambahkan data anggota. Kemudian nanti setelah kita menambahkan akan muncul session yang menunjukkan bahwa data berhasil di input. Kita coba. Kita kasih trader. Kita pakai ROI aja. Kemudian kenapa dia nggak muncul? Karena itu bermasalah di bagian controllernya. Dimana di bagian controllernya itu seharusnya adalah berhasil, bukan status. Berhasil. Di sini berhasil dan juga berhasil. Nanti akan muncul session. Untuk membuktikannya kita akan mencoba di bagian edit. Kita edit Hatake Kakashi. Kemudian akan muncul nih anggota berhasil diupdate. Kemudian selain itu juga setelah edit kita juga bisa melakukan delete. Delete-nya ini akan memunculkan juga data anggota berhasil diupdate. Selain itu juga untuk menampilkan data anggota yang lengkap, kita bisa mengklik nama dari anggota yang kita inginkan. Misalkan gini, akan menampilkan nama, pekerjaan, nomor telepon, dan juga email. Berbeda dengan data ini yang hanya memunculkan nama dan juga nomor telepon. Kemudian kita melihat kenapa bisa memunculkan sebuah session. Itu diambil karena kita melakukan if jika dia berhasil maka dia akan memunculkan controller yang bagian berhasilnya itu. Kalau berhasil kan dia menampilkan data transaksi berhasil ditambahkan. Baik, setelah data anggota kita masuk ke data transaksi. Pada data transaksi kita bisa melakukan peminjaman dan juga pengembalian buku. Di mana dalam data transaksi ini saya menampilkan nama, pinjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan juga aksi. Nah, untuk menampilkan nama pinjam dan juga judul buku ini kita menggunakan join tabel. Join tabelnya kita bisa lihat di bagian pertama, kita lihat di bagian indeksnya terlebih dahulu. Di bagian indeksnya
kita memunculkan bahwa transaksi yang melakukan join tabel dengan anggota kemudian menampilkan nama anggota. Begitu juga hubungan buku, yaitu transaksi berhubungan dengan buku dan juga menampilkan judul. Gimana caranya itu kita masuk ke bagian migration terlebih dahulu. Di bagian migration ini kita membuat bahwa pertama kita menyamakan jenis tipe datanya dulu, bahwa tipe data yang menggunakan ID ini tipe datanya adalah big int dan juga unsigned. Secara otomatis kita menyamakan antara anggota ID-nya dengan yang lagi satu. Kemudian kita menambahkan bahwa di anggota ID ini foreign key dan berrelasi dengan ID pada tabel member atau anggota dengan on delete-nya cascade. Cascade ini yang dimaksud jika data anggota itu di delete, maka dalam transaksi juga akan ikut terdelete. Begitu juga dengan buku. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di bagian model. Kita bisa melihat di bagian modelnya bahwa di model ini kita juga menampilkan ID anggota, ID buku dan juga yang lain sebagainya, di mana dia memanggil anggota dan juga buku di sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian controllernya. Di bagian controller, karena itu tadi udah di bagian migration udah, model juga udah, jadi tinggal controller kita cuma tinggal menampilkan aja ini. Makanya sekedar menampilkan bahwa transaksi menampilkan semua datanya, bukan semua data yang ada di transaksi. Karena untuk join tabel sudah dijelaskan di bagian migration dan juga model. Oke, selanjutnya di sini kita melihat di sini ada statusnya itu ada dua, yaitu sudah kembali dan juga dipinjam. Untuk menyesuaikan statusnya itu adalah di sini kita mengecek pada statusnya itu di bagian indeks. Saya menaruhnya di indeks, dimana jika statusnya dipinjam maka yang muncul statusnya adalah dipinjam. Kemudian sebaliknya, jika dia itu sudah kembali maka akan muncul sudah kembali. Dan kemudian untuk aksinya, jika dia dipinjam maka akan menampilkan kembali. Namun jika dia sudah dikembalikan hanya akan menampilkan hapus saja. Kalau dipinjam dia akan menampilkan kembali dan juga hapus seperti ini. Tapi karena dia sudah dikembalikan maka akan hapus saja ada. Seperti itu maksud dari if conditional ini. If conditional ini juga ditentukan pada bagian controllernya, dimana di bagian controllernya ini dicek jika dia melakukan pengembalian maka secara otomatis stok yang pada di buku juga berpengaruh. Oke, biar gampang kita langsung ilustrasikan saja. Ini bukunya kita minjem buku Konoha City aja ya. Kita akan meminjam Konoha City yang dipinjam oleh Sasuke. Oke, Konoha City-nya kan ada dua tuh. Oke, karena ada dua, submit, maka secara otomatis di bagian buku Konoha City menjadi satu. Ini disebabkan karena pada bagian controllernya kita menambahkan store jika ini semua sudah di save, maka pada bagian transaksi yang melakukan join tabel ke buku, di mana ID-nya itu berelasi dengan buku ID, akan mengupdate stoknya itu berkurang menjadi satu.
Kemudian jika dikembalikan, maka stoknya akan tambah 1. Kalau dikembalikan plus 1, kalau dipinjam min 1. Kita lihat ya, ini kan 1. Sekarang kita kembalikan. Sudah kembali, maka dia menjadi 2 tetap. Oke, kemudian untuk tanggalnya ini, tanggal pinjam dan tanggal kembali, kenapa tadi waktu kita input secara otomatis tanggal pinjam dan tanggal kembalinya sudah terisi, itu kita masuk ke bagian create, dimana di bagian create ini kita menyesuaikan tanggal pinjam itu kita tambahkan bahwa hari sekarang si admin menambahkannya. Tanggal sekarang admin menambahkan datanya itu, data bukunya itu, data peminjamannya, makanya langsung diisi tanggal sekarang. Kemudian jika dikembalikan, saya otomatis 7 hari setelah tanggal sekarang atau seminggunya, makanya di sini langsung ditampilkan. Nah, bagaimana untuk menampilkan ini? Kita menampilkan data anggota di transaksi. Itu caranya, kita masuk ke bagian create. Kita masuk ke modal ini, dimana jika dia mengklik cari anggota, nah ini yang bukunya, jika dia mengklik cari anggota, maka secara otomatis akan memunculkan model body yang dengan ID lookupnya itu yang masuk yang ini, diklik dia melihat kita langsung itu yang masuk lookup. Kemudian dia akan menampilkan data dari anggotanya itu, masuk ke pilih anggota, kemudian anggota ID, kemudian masukkan nama anggota, nama ID, nama anggota. Itu maksudnya jika diklik ini maka akan masuk nama anggotanya. Itu juga sama dengan data buku. Data buku juga sama, kita menggunakan lookup. Kemudian setelah di lookup, nanti jika kita mengklik itu atau mengklik pilih, maka secara otomatis akan memprintkan judul buku seperti ini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan fitur hapus. Fitur hapus ini tentunya sama, yang fungsinya untuk menghapus data transaksinya ini. Hapus. Oke, data transaksi yang tadi udah langsung hilang. Itu masuk ke bagian controllernya. Masuk ke bagian controller di bagian destroy. Jika dia dihapus, maka otomatis akan menghapus data tersebut. Oke, kita ulangi, kita coba ya. Kita akan menghapus dari Konoha City yang dipinjam oleh Sasuke. Hapus, maka data transaksi berhasil dihapus. Kemudian untuk kenapa saya tadi tidak ada menjelaskan bagian roots-nya, karena roots-nya kita menggunakan resource. Jadi apapun yang ada di bagian transaksi, controller langsung terhubung dengan file yang ini. Itu enaknya jika kita menggunakan resource. Namun untuk pemanggilannya juga berbeda jadinya. Jika pemanggilannya kita harus memanggil dahulu dari roots-nya, kita harus memanggil dulu roots, kemudian kita memanggil transaksi, kemudian dari transaksi itu baru menuju ke bagian controllernya, khususnya di bagian ini. Itu yang menyebabkan kita tidak perlu melakukan atau menambahkan roots yang banyak. Nah, di sini juga di bagian create-nya kita meletakkan buku di mana stok itu lebih dari 0. Karena jika buku
lebih kurang dari 0, dia tidak akan bisa terpinjam. Itu adalah fungsi dari source code yang ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selamat mencoba dan terima kasih.